Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Yusufciningrum dari kelas A119 dengan NIM 13519100018 akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteriobiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri. Bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Bakteri dan bakteriologi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan dalam cabang ilmu bakteriologi bermanfaat dalam pengobatan, ilmu pangan dan gizi, pertanian, dan industri atau terutama industri fermentasi. Struktur dasar bakteri terdiri atas yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleoid atau DNA, yang keempat flagela, yang kelima ribosom. Membran sel tersusun atas lemak dan protein, berfungsi untuk mengatur keluar masuk zat dalam sel. Sitoplasma tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Nukleoid atau DNA digunakan untuk mengontrol sintetis protein dan pembawa sifat. Flagela berfungsi untuk bergerak. Flagel ini melekat pada membran luar dinding sel. Ribosom tersusun atas protein dan RNA, berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Mesosom merupakan organel sel yang memiliki pentolan di membran plasma terhadap sitoplasma. Beberapa fungsi mesosom yaitu yang pertama membentuk sel dinding saat pembelahan sel, yang kedua tempat pemisahan dua molekul DNA. Pada kondisi tertentu ada bakteri yang dapat membentuk endospora. Contohnya Clostridium dan Bacillus. Endospora digunakan untuk melindungi bakteri dan suhu yang sangat panas atau sangat dingin. Bakteri ini berukuran kecil sehingga untuk melihatnya perlu bantuan mikroskop. Rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Bakteri terkecil adalah Dialister pneumosynthese dengan ukuran 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntans dengan ukuran 13 sampai 15 mikrometer. Ada beberapa macam bentuk bakteri. Yang pertama, basil atau bentuk batang. Basil dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, monobasil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang. Yang kedua, diplobasil, yaitu bakteri bentuk basil yang bergandengan dua-dua. Yang ketiga, streptobasil, yaitu bakteri bentuk basil yang bergandengan memanjang membentuk rantai. Lalu bentuk bakteri yang kedua adalah kokus. Kokus dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama, monokokus, bakteri bentuk bola tunggal. Lalu diplococcus, bakteri bentuk bola bergandengan dua-dua. Lalu staphylococcus, yaitu bakteri bentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Kemudian streptococcus, yaitu bakteri bentuk bola yang berkelompok memanjang seperti rantai. Lalu ada bentuk sarkina, yaitu bakteri bentuk bola yang menyerupai bidang ruang seperti kubus. Dan terakhir, tetracoccus, yaitu bakteri bentuk bola yang mempunyai bidang datar terdiri dari 4 saling berjajar. Yang ketiga ada bentuk bakteri Spirilia,
yang dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, spiral, yaitu bakteri bentuk seperti spiral. Lalu Vibrio, yaitu bakteri bentuk koma atau bentuk spiral tidak sempurna. Yang ketiga, yaitu Spiroseta, bakteri bentuk spiral yang dapat bergerak. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Macam-macam rekombinasi genetik pada bakteri ada 3. Yang pertama, transformasi, perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri ke bakteri lain. Yang kedua, transduksi, pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantara virus. Yang ketiga, konjungsi, bergabungnya 2 bakteri membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagel. Flagel adalah bulu-bulu cambuk yang dimiliki beberapa jenis bakteri dan letaknya berbeda tergantung spesiesnya. Flagel dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, motorik, bakteri yang memiliki satu flagel di ujungnya. Yang kedua, lopotrik, bakteri yang memiliki lebih dari satu flagel. Yang ketiga, amfitrik, bakteri yang memiliki satu flagel pada kedua ujungnya. Yang keempat, peritrik, bakteri yang memiliki flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Ada 2 bentuk mekanisme bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Yang pertama, invasi, yang kedua, toksigenitas. Macam-macam bakteri berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi ada 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Macam-macam bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya ada 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.